Meskipun itu bukan ujian, kita harus memberitahunya yang sebenarnya. Itu prinsip profesi kita. Bagaimanapun juga. Yuzi, Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Apakah semua yang aku lakukan berhubungan dengan kamu? Bisakah yang kamu lakukan membuat orang memikirkan hal-hal baik? Gaoji, aku peringatkan kamu. Jangan muncul di depanku lagi. Berhenti berpura-pura bertemu lagi. Jangan terlalu narsis. Aku tidak tertarik untuk melacakmu. Aku di sini untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Untuk hal lainnya, itu bukan urusanku. Dan si Cheng dari Fancy. Aku tidak percaya kamu kembali bersamanya lagi. Atau kalian berdua bersekongkol. Kamu berat sebelah terhadapku. Jangan salahkan orang lain. Apa tebakanku benar bukan? Kamu merencanakan semua ini sejak lama. Aku hanya salah satu targetmu. Sudah selesai. Kupikir, kamu tidak akan berbicara denganku lagi. Kamu benar. Bagus. Maka kita tidak ada hubungan satu sama lain. Boleh aku pergi sekarang? Aku bertemu seseorang dan kami berbicara sebentar. Tidak apa-apa. Aku sudah berbicara dengan Nona Gao. Kita langsung cocok. Duduklah. Bosley sangat berpengetahuan. Aku belajar banyak darinya. Terlalu berlebihan mengatakan aku berpengetahuan. Aku hanya tahu sedikit tentang banyak hal. Cuma beberapa goresan. Kalau mau lebih dalam, aku nggak bisa bantu. Di perusahaan kita, kamu kenal seseorang. Itu si Cheng dari Fancy. Apa dia datang untuk Institut Perhiasan? Dia udah keluar dari Fancy. Sekarang dia punya studio sendiri. Dia datang ngecek. Tawaran. Paraiba. Paraiba adalah yang terbaik di antara koleksi Bosley. Rui Hua juga sangat menghargai sumber daya Bosley di bidang perhiasan warna. Aku harap kita bisa membangun hubungan kerjasama yang lebih erat melalui Institut Perhiasan. Aku selalu percaya pada Rui Hua. Ditambah lagi, seseorang seperti Miss Gao. Desain yang bagus dengan reputasi tinggi. Bisa dibilang, kita akan punya kerjasama yang baik. Sisanya tinggal membahas beberapa detail. Untuk pemasangan bros, kita lebih memilih
Berlian yang lebih besar dan tipis. Jadi lebih mudah dipakai. Di perusahaan tempat aku dulu bekerja, ada seorang master berpengalaman. Namanya Zhao, dia punya skill yang bagus. Dia bisa bikin desain yang berlubang. Setiap sudut yang dia temukan sangat detail. Dan hasil akhirnya sangat tipis. Akan lebih baik kalau dia ada di sini. Dia mungkin bisa kasih saran yang bagus. Aku penasaran, jika kita bisa berkonsultasi dengannya. Kita akan lihat setelah menyelesaikan laporan pekerjaan. Untuk Bos Lei, kita akan membahasnya nanti. Ayo baiklah. Ayo Bos Lei sudah di sini. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Bos Yu dari Ruihua. Dia masih muda dan berpengalaman. Ini adalah desainer dari studio Shui Xiao, Nona Gao Jia. Desain bergaya Tiongkok mereka benar-benar menonjol kali ini. Luar biasa. Apakah saya bisa memenangkannya? Tergantung pada mereka. Tunjukkan draft desainnya. Pada Bos Yu silakan. Baiklah Bos Yu. Ayo duduk. Sangat elegan. Dan sangat khas Tiongkok. Apa ini draft akhirnya? Kami sudah mulai bekerja pada pembuatan polanya. Bos Lei, aku harus menelepon di luar. Aku akan segera melaporkan kondisi kerja kepadamu. Tak masalah, silakan pergi. Bos Lei. Bukankah kamu bilang ingin sesuatu yang mewah? Aku memang ingin sesuatu yang mewah. Tapi, mereka membujukku. Dan mengatakan agar aku tidak pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Jadilah diriku sendiri. Mereka pandai bicara. Alasan utamanya adalah bahwa aku tersentuh oleh desain mereka. Mengapa kamu ada di mana-mana? Aku tidak mau punya urusan denganmu, tapi aku tak perlu menghindarimu secara sengaja. Kita berdua berpura-pura tidak saling kenal saja. Berpura-pura tidak kenal satu sama lain. Bagaimana? Skill aktingku nggak sebagus kamu. Kenapa nggak kamu ajarin aku? Jawabannya ada di jawabannya. Apa artinya mengulanginya lagi? Sekarang kamu sudah yakin bahwa aku bohong sama kamu. Ya udah, lupakan aja, kita hapus semua yang pernah ada antara kita. Bukan kamu yang harus terjebak di situ. Apalagi bikin rencana cadangan. Kan itu keahlianmu. Mempersiapkan segala risiko, termasuk masalah perasaan. Kenapa enggak? Kamu salah. Dan sekarang kamu bikin aku merasa paling benar. Kamu bilang, aku punya rencana cadangan untuk hubungan kita. Gimana dengan kamu? Apa kamu pernah anggap aku sebagai pilihan pertamamu? Yu Ahi. Bersikap yang benar.
Ayo makan malam bareng. Dan ngobrolin masalah institut perhiasan itu. Kayaknya aku nggak bisa. Aku ada rencana lain. Bos Lei, ada masalah dengan produk jadi. Kita harus balik dan cari solusinya. Kita tutup aja ya. Oke, aku ada janji. Ma boss you be making melon nanti. Bagaimana kalau kita bahas? Bisa lain kali aja. Ayo makan malam dan santai. Bagaimana? Bos you lihat nih bos si. Dia nggak bakal sia-siain kesempatan. Janji apa sih yang penting banget? Apakah karena Nona Gao? Ajak dia datang. Kita semua bekerja di industri yang sama. Mari kita saling mengenal. Kita mungkin bisa bekerja sama di masa depan. Baiklah. Saya akan menanyakannya untuk datang. Saya cukup kesal. Akhir-akhir ini. Mari kita bersenang-senang malam ini. Ayo. 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 Miraka Simiwa, bintang-bintang baru di industri desain. Hari ini kita berkumpul. Dan kita saling mengenal. Mari kita tetap bekerja sama di masa depan. Saya ingin mengajukan toast. Ayo. Saya akan duluan. Ayo. Selamat makan. Silakan. Saya akan mengangkat telepon dulu. Apa yang buru-buru? Oke, saya mengerti. Maaf. Ada sesuatu yang penting. Saya harus menanganinya sekarang. Saya tidak bisa bersama kalian hari ini. Silahkan. Pesan apa saja yang kalian suka. Permisi. Apa yang terjadi hari ini? Berbagai macam orang datang makan bersama. Saya mengagumi keberanianmu. Yuzi, saya sedang diet. Saya tidak bisa makan daging di malam hari. Makanlah untuk saya ya. Gao Jie sini makan lebih banyak. Jangan mengambilnya. Karena terlalu percaya diri dan memilih untuk meninggalkan saya. Mengapa saya masih harus menyimpannya bersama saya? Akan selalu ada yang mengerti betapa berharganya dia. Dia mungkin meninggalkanmu karena kau tidak tahu cara menghargai. Akhirnya, si jalang itu pergi. Yuzi makanlah lebih banyak. Bolehkah aku menemanimu? Makan sesuatu. Baiklah sepertinya, kita harus menganggap ini sebagai makanan diet lagi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjaga Sui Xiao Company? Shui Xiao Company. Kukira itu tanggung jawabmu. Kamu benar-benar mampu. Mungkin setelah beberapa tahun, aku bisa menjadi bos yang santai. Bukankah itu menyenangkan?
Kemampuan desainku masih dalam pemulihan. Tidak peduli seberapa luar biasa inspirasinya. Kalau aku tidak bisa menggambarnya, bagaimana aku bisa disebut seorang desainer? Aku seharusnya tidak menjadi harapanmu satu-satunya. He Wenwen juga luar biasa. He Wenwen. Dia sudah pindah ke Rui Hua Company. Apakah dia pergi karena terganggu olehku? Setiap orang punya ambisinya sendiri. Lagi pula Hua Rui juga bisnis besar. Wajar kalau dia pergi. Jangan terlalu banyak berpikir. Oh iya. Tadi kamu. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Bagaimanapun semua ini sudah terjadi, Tuhan juga menghukumku dengan mengambil kembali bakatku. Aku lelah terlibat dalam ini, atau mencari tahu siapa yang memanfaatkan siapa nanti. Satu-satunya yang akan kulakukan adalah merawat ibu, memulai segalanya dari awal hidup baru. Kedua sisi ini dan tambahkan beberapa elemen streamline. Ya tapi, jika tempat ini dengan Tuan Si, Kabar buruk. Bosley telah mengirimkan kita salinan surat dari pengacara. Surat pengacara? Biarkan aku melihatnya. Simpan hal ini dari staf lain untuk saat ini. Jalankan bisnis seperti biasa hari ini. Gao Ji bersama akan pergi menanyai Bosley tentang hal ini sekarang juga. Lakukan tugasmu. ayo pergi. Sebentar. Tuan Gao, silakan masuk. Ayo kamu di sini. Hari ini aku akan membawamu keluar. Apakah kamu suka itu? Hebat. Jangan bohongi aku. Tentu saja, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Menakjubkan. Aku akan keluar untuk bermain. Pisang ini untukmu. Hebat. Saya meminta kalian berdua datang ke sini, karena saya ingin sebuah penjelasan. Mengapa? The Wheel of Time ini adalah desain dari perusahaan Rui Hua? Bosley. Ini pasti desain asli dari perusahaan Sui Xiao. Saya bersedia menjamin harga diri saya. Tidak ada kemungkinan melakukan plagiarisme. Harga dirimu? Kau pikir itu bernilai sepeser pun? Gao Hui dari perusahaan Rui Hua telah mengirimkan surat pengacara ini dan memperingatkan kita untuk tidak menggunakannya lagi. Mereka memiliki surat hak cipta atas desain ini. Gao Hui? Aku sangat mempercayaimu. Dan apa yang telah kamu lakukan? Kamu membalasku dengan desain hasil plagiarisme. Kalian adalah penipu. Bosley, pasti ada kesalahpahaman. Ada orang-orang yang telah memalsukan ini. Baiklah kalau begitu, mengapa kamu tidak memberitahu saya? Bagaimana surat sialan ini bisa terjadi? Jika roda waktu berhenti, alaiba saya harus disingkirkan dari tempatnya. Benar. Ini sangat rapuh. Setiap kecelakaan bisa langsung mengubah harta saya menjadi sampah. Camel, apakah kamu terlalu bodoh untuk menyadari ini? Bosley, saya benar-benar bisa memahami kamu. Tapi saya masih ingin meminta sedikit waktu. Kami akan menyelidiki hal ini. Tentang apa? Mereka sudah punya sertifikat hak cipta. Kamu ngomong kosong. Penipu seperti kamu adalah jenis orang yang paling saya benci. Sekarang silakan keluar dari kantor saya dan siapkan kompensasi kamu. Wow, betapa menyeramkannya. Ketika seorang pencuri bahkan bisa bersikap sombong. Gao Hui, kamu beritahu saya, bagaimana caranya kamu mencuri desain yang kami buat untuk Bosley? Dan bagaimana kamu bisa berbohong tanpa malu? Justru kamu yang mencuri, Giant He Wenwen. Dan sekarang kamu berteriak pencuri. Apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya desain dengan He Wenwen? Ada. Nama He Wenwen jelas tertulis pada sertifikat pendaftaran hak cipta. Dan ini telah disetujui oleh pemilik hak cipta. Sekarang desain ini milik perusahaan Rui Hua.
Malu kamu. Siapa yang benar-benar memalukan? Nah, saya pikir kamu belum mendapat pelajaran yang cukup dari Yuzi waktu lalu. Gao Jie, aku bersumpah akan menghentikanmu. Jangan pernah bermimpi mendapatkan keuntungan dengan cara-cara curang. Mengetahui untuk tidak menjiplak desain orang lain adalah batas bawah. Sebagai seorang desainer, kamu dan aku dulunya adalah pesaing di panggung yang sama. Tapi sekarang, kurasa aku salah mengira batu sebagai emas. Kamu memalsukan kebenaran. Apa masalahnya Bu Gao? Lagi-lagi kamu menggunakan trik lama itu, mencuri barang orang lain, lalu pura-pura jadi korban? Kenapa kamu begitu diam? Kukira ini adalah keahlianmu menghadapi situasi seperti ini. Kamu percaya juga? Sekarang aku mengerti. Memang tidak ada kepercayaan di antara kita. Jangan katakan itu padaku. Kamu tidak punya hak. Bagaimana beraninya kamu bicara kepadanya dengan begitu tanpa rasa malu? Kau pikir kau belum cukup menyakitinya? Ibu bikin aku pulang. Xiao Jie. Xiao Jie, kemari makan. Apa hari ini hari raya? Makanan ini, ibu kamu, sengaja minta aku beli. Dia bilang, ini semua favoritmu. Xiao Jie kurus, Xiao Jie harus makan lebih banyak. Baiklah, kamu makan malammu. Aku pergi dulu. Aku akan datang tepat waktu besok pagi. Kamu sudah lelah seharian, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dadah, dadah, makan yang banyak ya. Xiao Jie duduk. Kamu suka ini? Ibu. Menurutmu, apakah aku pembawa sial? Aku selalu membawa nasib buruk kepada orang-orang yang peduli padaku. Perusahaan Sicheng dulu punya kesempatan untuk menjadi terkenal di dunia berkat desain Pak Laiba. Tapi sekarang perusahaan itu sedang dalam masalah besar. Aku sangat khawatir tentang ini. Aku tidak tahu apakah pengacara bisa menemukan solusi yang baik. Kalau tidak, perusahaan Shui Xiao harus membayar sejumlah besar uang. Jika itu terjadi, studio Sicheng benar-benar akan bangkrut. Kompensasi? Tunggu. Milikku, ini dia. Kamu ingin memberikannya padaku. Jangan lupa mengembalikannya padaku. Aku janji. Ini. Aku meminta kalian berdua datang ke sini, karena aku ingin membahas masalah ekuitas dengan kalian.
Baru-baru ini investigasi menunjukkan bahwa Yo Weixian dan ekuitas ayahmu diambil alih oleh Fancy. Aku sudah melakukan riset tentang peraturan perusahaan. Pada saat itu, Antek membijuk Zhou Weixian membeli saham. Dia dijanjikan oleh setiap pemegang saham bahwa mereka akan melepaskan preemptif dari perjanjian transfer yang dibuat dalam peraturan sesuai dengan permintaannya. Artinya, setiap pemegang saham di perusahaan bebas membeli dan menjual saham mereka sendiri tanpa izin dari yang lain. Apakah kamu bilang Fancy bisa melaksanakan hak pemegang saham tanpa izin kita? Tepat sekali. Fancy memiliki saham perusahaan kita. Bahkan jika dia tidak memegang saham, dia masih bisa menyuarakan kepada manajemen kita. Jadi kita sekarang dalam situasi sulit. Ini seperti mulut kematian. Seharusnya kita tidak memperkenalkan Yo Weixian. Membuang waktu untuk membahas masa lalu. Untungnya, saham yang kita pegang lebih dari setengah secara total. Artinya, kita bisa mengendalikan situasi perusahaan Ruihua. Kalian berdua harus memperhatikan saham kalian sendiri. Jangan pernah menggunakannya, tidak peduli siapa yang meminta. Pastikan tidak ada masalah lain. Jangan khawatir nenek. Nanti saya akan memeriksanya dengan cermat untuk melihat apakah ada bug. Katakan padaku tidak ada masalah dengan saham yang saya gadaikan di perusahaanmu. Tentu saja. Tapi, kapan kamu akan membelinya kembali? Kita punya kesepakatan tentang tenggat waktu. Sejujurnya, saya agak kekurangan uang belakangan ini. Saya tahu, jangan khawatir. Saya berjanji akan sebelum tenggat waktu. Oke, kamu harus cepat. Dan saya akan mengurus urusanmu. Baiklah. Si Cheng. Apa kata pengacara? Kemarin, Tidak ada cara yang baik. Pengacara berkata, masalah terkait hak cipta. Jika kita tidak memiliki bukti kuat, Ontek membuktikan bahwa kita yang merancang sebelum mereka mendaftar. Akan sulit untuk membalikkan casing. apakah dia Wen-Wen melakukan ini? Hal ekstrim dikarenakan saya? Tidak ada yang perlu dilakukan sama Anda ini. Itu salah saya, GK teliti Sai. Apa yang Anda katakan? Kalau saya mencoba bicara dengan dia? Jangan. Sejak dia mendaftarkan hak cipta, dia harus punya ide. Bidikan kami lebih awal. Jika kami tidak memiliki cara lain, saya dapat menjual perusahaan untuk kompensasi. Anda tidak bisa melakukannya. Anda telah batin di perusahaan ini. Tidak bisa dihancurkan seperti ini. Kami akan menemukan Cara lain. Bagaimana cara? Saya dapat mengunjungi staf perusahaan Ruihua dan mohon mereka untuk menjual hak cipta kepada kami. Tidak. Jangan memohon. Yang Gao Hui. Atau itu Yusi. Mirka tidak akan memberi Anda wajah baik. Lebih baik saya tutup studio saya, dibandingkan melihat Anda tertipu oleh mereka. Di perusahaan Ruihua. Jangan khawatir terlalu banyak. Saya telah menghubungkan beberapa teman untuk membicarakan tentang pengembalian uang. Jadi saya harus pergi sekarang. Ya, silakan. Gao Jie. Jangan melakukan hal yang Anda pikirkan. Saya telah menerima ini.
Andalah YG salah. Tapi kenapa sepertinya begitu? Anda berdiri di dasar moral yang tinggi, Anda mengatakan saya punya rencana kedua untuk hubungan kita. Dan bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda punya saya sebagai pilihan pertama Anda? Bahkan sekali? Gao Jie. Apa yang Anda ragu? Setelah apa yang dilakukan Si Cheng dibandingkan dengan penghematan perusahaan Si Cheng dideksi oleh Yuji, tidak ada apa-apa. Ini dirancang bersama oleh ibu dan saya. Semua sampel ada di sini. Ini sangat cepat. Saya mengawasi mereka sendiri sepanjang waktu. Saya pikir mereka tidak mempunyai usus untuk menunda. Apakah menurut Anda desain bergaya Tiongkok apakah bagus? Untuk berkoordinasi dengan Sujin Group, ibu saya telah mempelajari file Yang Robertson. Oh, benar. Bagaimana konferensi pers berjalan? Saya akan membahas ini dengan Anda. Untuk membawa gaya ke dalam surat dengan ornamen ini, I want tata letak situs konferensi pers. Juga dirancang dalam gaya tradisional Cina. Warna APA Yang Anda kira lebih baik merah atau lainnya? Saya rasa warna merah tidak apa-apa, tapi terlalu terang. Saya tidak menginginkan merah ganti ke yang lain. Warna mana yang Anda inginkan? Mr. Yu, kami punya wanita bernama Gao Jie yang ingin melihat Anda. Tolak dia. Mohon maaf Kak Gao, Mr. Yu sedang rapat. Dia tidak bisa melihat Anda sekarang. Tidak apa-apa, ditunggu saja Gan. Mengapa Jie Gao di sini? Bagaimana dia bisa datang tanpa sengaja, setelah dia ditipu perasaan Mr. Yu? Anda berkata begitu. Mr. Yu mengapa Anda ada di sini? Anda tidak sama-sama di sini pergi. Saya benar-benar memiliki beberapa masalah besar untuk Yuji. Saya tidak peduli apa jenis masalah yang Anda hanya tidak memiliki kualifikasi. Untuk melihat Yuzi lagi. Resepsionis. Beritahu keamanan. Rui Hua Company bukan tempat yang bisa diakses. Baik. Saya sudah membahas beberapa detail dengan Yuzi tentang konferensi pers besok lusa. Pers? Pers dari grup Sujin? Saya hanya ingin membantu Yuzi pada... Maaf Nyonya, apakah Anda tahu departemen mana Anda termasuk? Terakhir kali, Anda menemani dia ke kantor Lei Xiangdong dan menariknya ke pihak Anda untuk terlibat dalam Institut Penelitian Perhiasan. Saya menganggap apa yang Anda lakukan sebagai kontribusi hanya untuk perusahaan. Dan sekarang, Anda langsung membantu grup Sujin untuk mengadakan pers. Saya meminta Anda untuk mencari tahu. Apa tugas sebenarnya Anda? Baiklah. Saya tahu saya anggota grup Mosaik. Saya janji ini yang terakhir kalinya. Apakah Anda bebas malam ini? Dan kita bisa makan malam bersama. Beberapa hal bisnis untuk dibicarakan dengan Anda. Tidak, saya ada rapat. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya Itu barang-barang Anda. Bawa mereka pergi. tidak membutuhkannya lagi. Anda bisa langsung membuangnya. Saya di sini untuk memohon kepada Anda untuk memotorisasi desain Pak Laiba ke Shui Ziao Company dan bekerja sama dengan kami. Saya tidak percaya. Bagaimana Anda masih bisa begitu tidak tahu malu? Jika saya tidak bisa mendapatkan izin Anda hari ini, saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai Anda mengatakan ya. Terserah.
Mengapa Anda masih di sini? Saya tidak akan mengganggu Anda sepanjang waktu jika Anda mau berbicara dengan saya. Anda meminta saya untuk memberi kesempatan kepada Sui Xiaocheng? Mengapa Anda berpikir aku masih akan membantumu? Menurutmu kamu belum mengambil cukup dari aku. Kenapa kamu begitu terobsesi untuk merebut? Kamu pikir aku berhutang apapun padamu? Aku tidak tahu bagaimana mengubah pandanganmu tentang aku, dan juga aku tidak di sini untuk bertengkar denganmu. Tapi aku tahu bahwa si Cheng benar-benar seorang desainer berbakat di bidang ini yang reputasinya seharusnya tidak dihancurkan seperti ini. Apa yang kamu katakan tidak lain adalah menunjukkan kepedulianmu yang besar padanya. Dan menyalahkan aku karena merusak bakat besar seperti dia. Benar kan? Kenapa kamu tidak mintanya untuk memberi? Karena dia adalah bakat yang terkutuk. Aku ingin memberikan ini padamu. Terima kasih karena membawaku harapan. Kamu masih menyimpan cuti ini. Tentu. Ini adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Pastinya aku harus menyimpannya dengan baik. Presiden. Sungguh tidak terduga kamu masih mau menemuiku. Aku sudah benar-benar menyadari kesalahanku tentang apa yang terjadi sebelumnya. Maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa aku tidak marah. Kamu adalah generasi mudaku, dan kamu telah mengkhianati kepercayaanku. Tapi aku selalu menunggu penjelasan darimu. Aku yakin kamu sudah tahu segalanya tentang apa yang terjadi di keluargaku, Mu Ziun. Kecuali kakekku dan ibuku. Dia adalah saudariku satu-satunya setelah apa yang terjadi pada ibu bibiku. Datang untuk merawatku seperti seorang ibu. Sepanjang tahun ini, dia mencoba yang terbaik untuk rawat saya seperti perempuan. Ibu saya, biaya medis, dan biaya kuliah saya untuk semua tahun ini didanai oleh bibi saya. Jadi untuk requiting nikmat, Anda memilih untuk memberikan dapur dari keluarga Yu ke Mu Ziun? Tidak begitu. Saya tidak bisa bayangkan bibi saya akan melakukan ini. Saya pikir saya tidak pernah berpikir itu. Satu hari, My Aun akan menggaruk saya. Meskipun Anda telah melakukan keputusan yang salah, tapi saya bisa bilang itu. Anda juga telah mengambil dengan lukisan beberapa harga. Saya tidak akan disalahkan Anda karena kesalahan Mu Ziun. Terima kasih, mantap.
Terima kasih Presiden. Siap, bosku. Kita bahas soal apa yang baru saja terjadi soal Anda. Persis seperti apa pelanggaran perusahaan Sui Xiao? Anda adalah desainer berbakat, dengan ambisi yang kuat. Saya tidak percaya bahwa Anda akan menjentikkan dari orang lain. Sebenarnya, desain ini adalah... Saya tidak ditarik kali ini. Ini adalah si Cheng yang melakukan ini. Kali ini saya hanya menyediakan beberapa ide. Itu adalah si Cheng. Siapa yang melakukan semua pekerjaan menggambar. Jadi, ini adalah alasan mengapa saya harus gigit telur dan datang untuk melihat Anda. Saya dengan tulus meminta perusahaan Ruihua, si Cheng, perusahaan dan Shui Xiao. Dikarenakan saya, sewaktu berurusan dengan masalah ini. Kamu tidak menggambar ini. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah bisa menggambar desain lagi. Aku kehilangan kemampuan desainku untuk selamanya. Kamu masih harus menjaga dirimu. Bagaimanapun kamu punya ibumu untuk dijaga. Aku sudah menunjuk Yui dan Yuzi untuk mengelola masalah produk. Aku tidak bisa membalasmu segera. Aku harus berdiskusi dengan mereka tentang ini. Aku sangat menghargai pengertian dan dukunganmu. Izinkan aku pergi dulu. Kamu tidak menggambar ini. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah bisa menggambar desain lagi. Bagaimana dia bisa kehilangan kemampuan desainnya? Apa karena apa yang terjadi pada pertunangan kita? Tapi dia yang menjebakku. Mungkinkah dia tidak tahu konsekuensinya? Atau dia berbohong lagi? Yankai, tolong selidiki sesuatu untukku. Belakangan ini desain grup mosaik sangat buruk. Lihat sampah yang kamu ajukan sendiri. Jika kamu masih memegang standar ini, di kuartal berikutnya, kamu bisa bersiap untuk membubarkan departemen desain. Rapat selesai. Yui. Apakah itu karena aku sudah membantu Yuzi belakangan ini? Jadi kamu kesal. Ini tidak adil. Aku kepala desainer di grup mosaik. Aku pergi mencari Yuzi hanya karena desain gabungan ibuku dan aku melibatkan kerjasama dengan grup Sujin. Kau tidak tahu, aku pikir kau sudah melupakan itu. Kamu adalah anggota grup mosaik. Bagaimana mendesain adalah pekerjaan profesionalmu. Kamu sendiri yang harus mencari tahu. Yudi, aku masih ingin bertanya padamu. Kamu tidak berhak berbicara denganku. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab atau pacar bos dari perusahaan Sui Xiao? Minta si Cheng bicara denganku. Ini adalah surat kuasa. Lihatlah.
Desainer, He Wenwen. Mr. Yu, kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Desainer ini, 7 yang lalu, adalah anggota perusahaan Sui Xiao, dan waktu dia mengundurkan diri, tepat ketika Gao Jie dan aku telah menyelesaikan desain dari The Wheel of Time. Aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi di antara kalian. Tapi kali ini, hak cipta desain Palaiba jelas milik perusahaan Ruihua. Kami bisa memilih untuk tidak menuntutmu. Dengan syarat bahwa kau dan Gao Jie harus mengikuti pasca produksi Palaiba sampai selesai. Tentu, Palaiba adalah terutama pekerjaan kami. Itu adalah tugas kami untuk mengikuti sampai selesai. Selain itu, setelah pekerjaan selesai, produk ini akan dikirim ke New York untuk pameran. Ini hanya akan berpartisipasi atas nama perusahaan Ruihua dan Bosley. Perusahaan Sui Xiao tidak akan disebutkan. Yushi, sejujurnya, aku benar-benar tidak percaya. Awalnya aku berpikir kau akan bekerja sama denganku. Aku di sini hanya karena Gao Jie telah membujukku berkali-kali. Sui Xiao yang merancang ini, dan kami yang membuatnya. Lalu sekarang kau bilang kau akan menghapus nama kami? Maafkan aku. Pria berintegritas tidak akan menerima sumbangan. Aku lebih baik menjual perusahaanku daripada mengatakan ya pada kesepakatan ini. Kau sangat bangga diri. Tapi apakah kau tahu siapa yang memberimu rasa bangga ini? Dan siapa yang memberimu kesempatan ini? Apa kau tahu berapa kali Gao Jie telah memohon padaku untuk ini? Apakah kebanggaan si Cheng Mu dibangun di atas permohonan seorang wanita? Mohonannya. Dalam hal ini, dia lebih tenang darimu. Dan lebih jelas. Jika pada saat seperti ini, kau tidak tahu cara beradaptasi, dan tidak tahu bagaimana berkompromi, maka itu bukan batu Paraiba yang sebenarnya. Menurutku desain Sui Xiao Mu tak akan pernah bisa melangkah lebih jauh. Kita berdua adalah pemimpin perusahaan. Kau harus paham bahwa moral saja tak bisa menyelesaikan apapun. Aku mendengar Lei Xiangdong berkata, roda waktu sedang bersiap untuk mengadopsi kombinasi teknologi Tiongkok dan Barat. Gao Jie berulang kali menyebut bahwa kau sangat luar biasa. Lalu desain yang baik pasti butuh produksi yang luar biasa untuk saling melengkapi. Karena Ruihua kami setuju untuk bekerja sama denganmu. Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan dengan baik keterampilan dari grup kustomisasi Ruihua? Lepaskan dignitas pribadimu yang disebut-sebut itu. Pikirkan baik-baik. Ruihua adalah satu-satunya pilihanmu. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa? Kenapa kamu mencariku? Yushi, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu sudah berdamai secara Dengan pribadi? Sui Xiao? Hak cipta juga dimiliki oleh Ruihua. Biarkan mereka menindaklanjuti secara gratis. Itu tidak buruk kan? Aku tidak setuju. Aku punya hak untuk memutuskan urusan perusahaan. Gao Jie. Semuanya sudah selesai. Bagaimana? Apakah dia menanyakan sesuatu? Tidak. Grup custom Ruihua terlibat dalam produksi. Dan hak cipta dimiliki oleh Ruihua. Mungkin kali ini, kita berdua akan menjadi pengrajin gratis. Kenapa kamu berjanji? Dia sudah jelas dia akan mempermalukanmu. Tidak, aku akan mencari Yushi. Gao Jie. Jangan pergi. Ini adalah hasil terbaik sejauh ini.
Aku sudah memikirkannya. Langkah selanjutnya adalah terus bekerja di Ruihua. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu tidak perlu pergi. Bagaimana bisa begitu? Aku juga memiliki setengah tanggung jawab untuk ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendiri? Kamu. Apakah kamu terlalu takut memikirkan Yusi? Atau kamu pikir aku terlalu lemah? Tidak. Oke, aku janji sama kamu. Kita pergi bareng. Selamat pagi tuan-tuan. Sudah sarapan belum? Kami orang tua. Nggak punya background. Dan nggak bisa diandelin. Aku cuma bisa ngurus diri sendiri. Dan makan sarapan sendiri. Nih. Siapa yang belum sarapan? Cepetan. Keluar. Ruihua kita ini kecil. Makannya sederhana nggak bisa nampung. Orang yang nggak tahu terima kasih. Pak Cai jangan bilang begitu. Aku selalu hormat sama kalian semua. Kami orang tua. Seharusnya udah ngajarin semuanya. Apalagi, kami juga nggak punya saham di Ruihua. Cengken, repotin kami. Aku bilang. Sudah terlambat. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Yushi, dia bilang sama aku sebelumnya. Dia bilang bahwa kali ini bros ini dibuat oleh tim kustomisasi kita. Dan Shui Xiao. Barengan. Pak Zheng. Ini brosnya. Tolong dilihat. Heng. Kenapa kamu nggak minum tehnya? Minumlah. Kenapa? Nggak minum teh? Pak Cai. Aku pengen tahu, gimana aku bisa bantu kamu waktu nambal? Aku nggak berani. Repotin kamu. Bros nambal. Itu butuh yang tipis. Foil emas. Aku tidak berani bernapas. Ketika aku melakukannya sendiri. Lalu seseorang yang muda dan penuh semangat akan datang dan membuatnya. Kalau ini meledak. Perlu mengulang semuanya. Periode konstruksi. Tertundakan. Ya. Aku tidak ingin orang lain ikut campur juga. Kerajinan barat mereka. Berbeda dengan gaya Tiongkok kuno saya. Lakukan saja secara terpisah. Pisahkan mereka. Tapi prosesnya berbeda dan pengelasan dilakukan secara terpisah. Aku khawatir akan ada masalah. Masalahnya juga. Masalah kerajinan asing itu. Apa yang salah dengan ribuan tahun kerajinan kita? Benar. Baiklah. Mr. Chai dan Mr. Lin. Bros ini adalah atas nama Ruihua. Jadi juga mewakili wajah Ruihua. Tidak peduli apa yang kita pribadi pikirkan. Harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita hanya melakukan pekerjaan kita sendiri. Oke. Tidak masalah. Para master, wajar memiliki emosi untuk saya. Biarkan saya melakukan hal lain. Biarkan semua orang tenang dulu. Bagaimanapun juga kita membahas perusahaan. Mr. Zheng. Meja kerja mana? Yang bisa saya gunakan. Yang asli saja. Oke.
Orang-orang tua ini, satu lebih bau dari yang lain. Mereka tidak membuli kamu kan? Tidak. Bilang saja, kalau kamu butuh bantuan. Lihat saja. Brooch ini tampak cantik. Sebenarnya sangat rumit. Mungkin agak sulit untuk membuat penampilan yang bagus. Memang ada beberapa tempat yang cukup sulit, dan jadwalnya sangat ketat kalau mengikuti tahapan sebelumnya. Mungkin hasilnya tidak ideal. Lihat ini. Karena bros ini menggabungkan berbagai kerajinan dari timur dan barat, jadi kita harus memisahkan prosesnya. Lalu di tahap ini, proses kisi-kisi jendela juga melibatkan pengamplasan dan penyisipan mutiara. Kami serahkan ke para ahli. Mosaik Paraiba melibatkan teknologi baru akan kami selesaikan. Teknik baru, terutama berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap, bukan masalah besar bagi kami. Tapi jika ingin menggabungkannya dengan kerajinan lama dan mendapatkan hasil yang seragam, dibutuhkan kerjasama tingkat tinggi dari kedua belah pihak. Sangat tinggi. Dan peralatan yang digunakan oleh proses lama dan baru juga berbeda, standar tegangan dan suhu yang berbeda. Kami juga harus menyelesaikan masalah penyambungan titik solder. Bisa dibilang lebih sulit. Yuk lakukan ini dulu. Yuk selesaikan. Apa yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu? Ayo kita balik dan pikirkan sisanya. Xiao Jie lagi gambar apa? Kamu suka melukis, kayak Mama, kan? Ayo lihat, Mama lagi gambar buat apa? Pasty lagi, siapin hadiah ulang tahun buat kamu. Coba aku lihat. Kamu gambar apa buat saja? Jangan intip. Ini hadiahku buat Xiao Jie. Boleh aku lihat dikit? Wah, desainer besar nih. Nggak sabar nunggu hasilnya. Coba aku lihat mahakaryamu. Enggak. Kamu pelukis hebat. Kalau ada yang salah gimana? Gimana dong? Aku nggak bakal kasih kamu lihat. Cuma lihat dikit aja. Enggak. Ya udah, aku nggak lihat. Oke. Kamu jago gambar. Xiao Jie lihat. Ini hadiah. Dari Mama. Cantik nggak? Xiao Jie. Hai. Kamu keluar cari inspirasi. Katanya mau tunjukin kupu-kupu yang kamu gambar. Kamu panggil aku apa? Kamu panggil aku Hai? Iya. Kalau aku nggak panggil kamu Hai, terus aku panggil kamu apa? Jadi, kamu ingat nggak siapa aku? Ya sayang banget. Papa nggak setuju aku ikut kamu. Sebenarnya aku cuma pengen, dan karya bergaya kupu-kupu. Pengen cari inspirasi. Oke, aku akan membawanya lain kali. Aku menggambar satu buku penuh dengan kupu-kupu. Oke. Sepakat? Benar. Kali ini kita akan membuat mozaik dengan mother of pearl dan pinggiran emas. Membuat keindahan kisi jendela. Diperindah dengan gaya roda. Mother of pearl dan emas. Kamu tahu, mother of pearl itu keras tapi rapuh. Bagaimana dengan emas? Tahan lama tapi bahan yang lembut. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Bagaimana kamu akan membuat mozaik? Pernah melakukannya sebelumnya? Tidak, belum pernah. Tapi ada banyak merek perhiasan terkenal yang memiliki mother of pearl dan desain yang digabungkan dengan emas. Sebenarnya itu sangat umum. Ya. Kami orang-orang tua sangat tidak tahu dan hampir tersingkir.
Jika kamu merasa mudah, kamu bisa melakukannya sendiri. Benar. Sekarang anak muda mengandalkan diri sendiri untuk belajar teori desain perhiasan dari orang asing dan menjadi aneh-aneh, memberi mereka warna, dan memulai bengkel pewarnaan. Kamu benar. Sebenarnya, keahlianku tidak bagus. Jika kamu tahu keahlianmu tidak bagus, jangan sok di sini. Seperti pertama kali kamu datang ke sini, lihat lebih banyak, belajar lebih banyak, dan bicara lebih sedikit. Kamu akan membersihkan saat kamu punya waktu. Bagaimana indahnya itu. Semua pendahulu. Kita semua berharap pekerjaan akan segera diselesaikan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah urusanmu sendiri. Kalian semua bisa mempercepat atau menunda. Jika kalian merasa pekerjaan ini terlalu sulit, kalian juga bisa melaporkannya ke atasan kalian. Tapi kita hanya membicarakan hal-hal. Jangan bawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Sebenarnya, kombinasi mutiara dan emas bukanlah titik sulit dalam desain ini. Kesulitan sebenarnya dari roda waktu. Adalah tusuk konde. Tusuk konde kali ini sangat halus. Saya sudah mencoba beberapa kali, tapi sangat kaku. Sekarang saya mengerti, bukan master yang sangat terampil. Tidak mungkin membuat tusuk konde yang indah. Ini disebut terlalu memaksakan diri. Setiap palu untuk membuat tusuk konde harus menguasai kekuatan dan ketebalan yang sama. Jika kalian tidak memiliki keterampilan selama lebih dari 10 tahun, kalian ingin membuatnya. Itu tidak mungkin. Jadi, jika kita ingin membuat tusuk konde yang halus, kita membutuhkan beberapa master seperti kalian semua untuk membantu kita. Jika kita tanpa kalian semua, kita tidak memiliki keahlian yang luar biasa. Jadi, desain kita hanyalah selembar kertas sampah. Benar. Kami para orang tua, setelah puluhan tahun makan, bukan hanya kemampuan untuk menjadi tua. Ya, tusuk konde tidak bisa mengganggu kalian semua, apalagi inkrustasi mutiara kecil. Tentu saja. Apa yang terjadi? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Benarkah? Aku tidak berpikir begitu. Sebaliknya, aku menemukan perasaan yang familiar. Aku tidak tahu kenapa. Setiap kali aku bekerja di tim kustomisasi, aku merasa lebih tenang. Terlihat jelas, kamu dan para master tua ini memiliki hubungan yang harmonis. Tapi, Para master ini memiliki temperamen masing-masing, terbuka dan baik hati. Mungkin mereka masih marah padaku karena masa laluku. Tapi kamu lihat meja kerjaku ketika aku pergi. Alat-alat dan gambar-gambar itu masih ada di sana. mereka semua memiliki hati yang lembut. Mungkin aku terlalu banyak berpikir sebelumnya. Tapi aku merasa sangat menyesal padamu karena aku membuatmu tidak bahagia. Gao Jie, kenapa kamu masih memikirkan meminta maaf di sini? Apakah sketsa gambarnya sudah siap? Sudahkah kamu memindahkan batu pinus itu? Baiklah, Aku akan memindahkan batu itu sekarang. kembalilah. Lihat dirimu, kau ini seorang gadis. Apa yang ada di rambutmu? Ayo. Sudah? Tidak oke. Para master tua sedang bekerja serius untukmu, tapi kamu di sini bercanda. Ini bukan main-main. Yu Hong, ini bukan urusanmu. Di luar bukan urusanku, tapi di sini. Di Ruihua. Tolong, patuhi etika profesionalmu untuk menunjukkan sikap profesional, kan? Kira, paling banter hanya mitra Ruihua. Dan memberikan hasil akhir. Jadi, metode dan sikap kami dalam bekerja adalah urusan internal Shui Xiao. Pada titik ini, kurasa kamu tidak perlu menunjuk-nunjuk. Oke.
Dan kamu baru saja tersenyum. Sekarang kamu malah cemberut melihatku. Mau menghancurkan Bros lagi? Sudah kukatakan, perusahaan ini tertulis dalam kontrak. Kamu menggunakan kekuatan negara untuk balas dendam pribadi. Intimidasi yang jahat. Apakah ini, Ruah, manajer umum grup Sujin, gaya bekerja? Tidak. Seharusnya ini adalah cara untuk membangun wibawa. Jadi aku ingin tahu etika profesionalmu sendiri. Kuharap kamu tidak terlalu cepat bicara. Kamu harus ingat, urat nadi Shui Xiao itu membutuhkanmu untuk memberikan kerja yang baik. Saling mendorong denganmu. Kamu baik-baik saja? Halo? Ini perusahaan properti? Apakah aku sudah bilang kotak di luar rumahku harus diambil? Apakah sebegitu tidak efisiennya? Miss Gao datang. Nyonya Qin. Di mana ibu saya? Dia sedang mencuci tangan di dapur. Dia akan segera datang. Makan malam sudah siap. Makanlah selagi masih hangat. Terima kasih. Saya akan pulang sekarang. Berhenti memikirkannya. Sudah makan malam? Kamu pasti lelah belajar. Lihat dirimu. Kamu terlalu kurus. Kamu perlu lebih banyak nutrisi. Makanlah. Ibu. Kamu baik-baik saja. Ziyun. Ayah akan segera pulang. Kamu perlu membantu saya membujuk ayah. Gao Hai dan saya benar-benar saling mencintai. Awalnya, kamu hanya ingat kejadian masa lalu. Gao Hai dan saya akan bahagia. Mengapa ibu bisa ingat begitu banyak? Apakah dia perlahan-lahan membaik? Yu. Lihat, apa yang saya bawa untukmu? Xiao Jie? Bukankah kamu pergi bekerja hari ini? Saya bilang, pintu terbuka cari saya. Datang ke sini. Benar-benar kamu. Kamu diam-diam mengunjungi ibuku. Tidak. Hari ini saya melewati pasar. Saya melihat persik kesukaan ibumu. Jadi saya membawanya sekalian. Masuklah. Xiao Jie. Saya tahu. Saya menyembunyikan fakta bahwa saya mengunjungi ibumu. Itu akan membuatmu tidak senang. TAPI saya cekak saya member Himo. Kamu tidak akan membiarkan saya masuk. Saya benar-benar ingin merawat ibumu. Kamu juga mengantar ibu ke dokter ya?
Ibu sepertinya baru-baru ini ingat sesuatu. Kondisinya tadi malam tidak seperti anak kecil di masa damai. Ingatannya sepertinya kembali sebelum dia menikah denganmu. Apa yang kamu lakukan padanya? Dokter bilang ingatannya sedang pulih perlahan. Fragmen ingatan itu tertinggal pada periode tertentu. Ini sebabnya dia ingat sepotong-sepotong. Tapi ini sudah kemajuan besar baginya. Dokter benar-benar bilang begitu? Ibu bisa benar-benar sembuh total? Sulit untuk mengatakan itu. Tapi dokter sedang mencoba perawatan baru dan berharap bisa mengembalikan ingatannya lebih banyak. Camelot, apa efektif? Xiao Ji, kamu bisa menyalahkan saya. Tapi saya harap kamu tidak menghentikan pengobatan ibumu. Ya? Ya. Saya setuju. Ini baik untuk ibu. Sementara itu, saya lihat ini efektif. Bagus. Tapi saya punya satu syarat. Lain kali kamu mengantar ibu ke dokter, saya akan ikut juga. Tidak masalah. Ya tentu saja bagus. Ini, ibumu sangat menyukainya. Saya cuci 2. Tidak, terima kasih. Saya harus buru-buru ke kantor. Sebentar, tidak sampai 1 menit. Tolong tunggu saya.